setelah kita mengetahui kemuliaannya, maka kita saat ini mempelajari adab-adab berjihad. Apa yang mesti dilakukan buat para mujahid? Beliau mengatakan yang pertama, yang paling penting, paling wajib adalah ikhlas. Kalau apabila jihad itu sudah bukan karena Allah, tapi untuk kepentingan-kepentingan duniawi, maka dia nggak dapat apa-apa kecuali harta itu. Maka beliau mengingatkan niatnya orang jihad itu harusnya adalah pertama minta ridho Allah, kedua membela agama Allah, ketiga i'la kalimati mengangkat agama Allah tanpa ada kepentingan, niat, tujuan yang lain. Apa tujuan lain? Macam-macam. Ada yang tujuannya cari ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang, itu namanya ghanimah. Tujuannya mendapat ghanimah. Ada yang mura'atin nas. Ini sekarang mungkin nggak ada. Yang banyak yang pertama tadi. Apa? Cari muka atau cari popularitas, cari nama di mata manusia. Karena dulu itu kalau sudah jihad baru kelihatan siapa nekat dan siapa tidak. Orang kalau sudah pergi jihad pulang bunuh 10 orang ya, kemudian pulang sehat, itu jadi kebanggaan. Wah, sakti, pendekar, pemberani ya. Dulu seperti itu. Kalau sekarang perang ini kan tidak menunjukkan suatu keberanian. Perang sekarang ini tidak ada yang jarak dekat, jarak pakai pesawat, pakai apa, radius berapa kilo, itu tembak-tembakannya. Pesawat aja sekarang tidak pakai pilot, tembak sendiri di remote. Jadi perang sekarang ini masih tidak menunjukkan keberanian, kecuali kalau sudah di hutan, adep-adepan di medan perang. Dulu saya kasih tahu ya, orang dulu itu kalau perang pulang ono sing irunge hilang, motone hilang, kupingnya coplok siji. Sekarang kan tembak-tembakan jarak jauh, dor, nggak tembak mati udah. Kan pukul-pukulannya nggak ada, hampir jarang. Ojo digoroi mbek film-film di TV, antem-anteman goro kabeh. Apa meneh Rembo, wong siji ngajurno sak Vietnam, dobol, diakali kon. Sopo iso iku? Itu mbok kira malaikat Jibril lho iku. Aduh, apa meneh film India tambah wis. Kalau nanti ndelok film India, renang balapan mbek speedboat. Lumba-lumba lho gak iso. Wes ndak seperti itu. Dulu tuh orang berani dilihat dalam peperangan. Ya. Karena ada depan. Kayak sampean kalau film kolosal ya, film Romawi, film itu baru. Atau kalau sampean lihat film Ar-Risalah. Ya,
filmnya Rasulullah Ar-Risalah itu bagaimana perang. Allahu Akbar. Nah, itu baru perang. Itu tahu mana berani mana tidak. Konsep ding-ding kopruk kapak tuh kok mburi plok ngatek wis. Jadi seperti itu perang gak kelihatan, orang dulu gitu. Makanya ada celaan buat yang namanya tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan perang. Tariq bin Ziyad dulu waktu perang bawa kapal, begitu nyampe dia berapa kapal mau nyerang daerah Spanyol itu, Andalus. Begitu umat Islam nyampe, naik apa? Kapal kan. Pertama yang dilakukan, semua kapal dibakar. Diopo kok? Kata Tariq bin Ziyad, laut atau renang ngangkon mulai nang Irak kono. Atau mati di medan perang, sudah dua aja. Nih. Nah, aku yo mikir harus mati ya. Nanti balik nang kapalnya sekobong ya. Kapal sudah dibakar. Depan musuh, belakang laut. Jadi tawanan tambah loro kabeh kok. Wes bismillah menang. Jadi keberanian itu memang kelihatan betul di medan perang zaman dulu itu. Nek arek-arek iki tawuran gak goro kabeh. Oh, begitu tawuran bareng-bareng koyo nekat, ketemu dhewe-dhewe ngoyo hadirin. Jadi makanya dituntut keikhlasan. Karena apa? Ya ini tadi. Dituntut keikhlasan karena ketika pulang dari medan perang akan menjadi bintang, menjadi buah bibir pembicaraan orang-orang top. Itu seperti Sayyidina Khalid bin Walid itu. Saking pokoknya perang kalau ada Khalid bin Walid nggak pernah kalah. Ya apa hadirin? Nggak pernah kalah. Belum pernah dari riwayat Khalid bin Walid kalah. Makanya suatu saat Sayyidina Umar ketika Khalid bin Walid ingin memulai peperangan, ya, atau memimpin peperangan, diundur dia, diganti yang lain, istilahnya panglima perangnya diganti. Itu kenapa? Karena takut hurur, dia dikhawatirkan dia ini terlalu lupa diri, sombong, karena tidak ada peperangan kecuali menang. Dan anehnya Khalid bin Walid itu sudah kena tombak, kena pisau, tapi nggak mati di medan perang, matinya di ranjang. Ba'dus Sholihin ketika ditanya kenapa Khalid kok meninggalnya di ranjang, kenapa nggak di medan perang, sudah berapa puluh bahkan mungkin berapa ratus peperangan dia hadir, karena dia dapat julukan dari Rasulullah, Sayfullahil Maslul, pedangnya Allah yang tajam. Lah kalau sampai dia meninggal di medan perang, seakan-akan pedangnya Allah patah di medan perang. Jadi memang disengaja jangan mati di medan perang, matinya di kamar ya. Ya. Terus mau ikhlas, nggak cari dunia, dan senang tabarruk. Sayyidina Khalid bin Walid itu senang tabarruk. Dalam riwayat yang sahih, riwayat yang sahih itu disebutkan bahwa dalam suatu medan peperangan Khalid itu ketika perang jatuh dari kudanya.
Kemudian kepalanya itu kebentur, helmnya jatuh, lepas. Terus diserang sama musuh, mundur dia. Helmnya hilang, jatuh. Maka beliau dengan penuh keberanian dan tekad ngejar musuh, memundurkan musuh hanya untuk menyelamatkan helmnya yang jatuh. Begitu helmnya dia dapat, diambil, baru dia mundur. Baru terus peperangan. Selesai peperangan, ada yang tanya, Khalid, aku lihat engkau tadi ketika helmmu itu jatuh, kau cari, kau kejar, kau bela-belain untuk mendapatkannya. Yang itu bisa resiko kau dibunuh tadi. Kan helm bisa beli lagi, dia comboran ke helm itu. Allah apa kon ruwet golo-golo helm. Katanya Sayyidina Khalid, helm tadi diambil, bukan helmnya yang saya pertahankan, tapi ini loh, di dalam helm itu wonten kofiah Kanjeng Nabi. Ini yang saya bela, kofiahnya Rasulullah. Dan bukan cuman helm, kofiah itu tadi dibuka gini, ada beberapa helai rambut Rasulullah masih nempel di kofiah itu. Karena inilah saya mendapatkan nusrah, kemenangan dari Allah. Ya, gara-gara ini. Maka itu ini namanya tabarruk, keberkahan. Sayyidina Khalid aja mengambil barokah ya. Terus Pak Imo ini ngomong syirik, yuk diculek gitu memang. Ya. Maksud Sayyidina Khalid syirik? Ya. Aneh, merasa lebih alim walau lebih dari sahabat Nabi. Kemudian ini wa talaba dzikri wal manzilati indahum. Ada orang yang dia itu ketika jihad hanya cari popularitas. Ketika nahi mungkar hanya ingin cari nama, bukan lillahi ta'ala. Ya. Setelah berhasil itu dulu, itu kemarin saya yang menggagalkan itu, terus gak usah kon di omah daripada nggak ikhlas. Emang makanya ada 3 riwayat itu, hadisnya sahih 3. Yang pertama ulama nomor 1, ulama mengajarkan ilmu siang dan malam. Ketika meninggal ditanya oleh Allah, kau mengajarkan ilmumu untuk apa? Jawabannya, aku mengajarkan untuk cari ridhomu ya Allah. Bohong, kadzib. Kau melakukan itu semua hanya cari popularitas, liuqal innaka alim fayudhabu bihi ilan nar. Malaikat ambil ini orang, lempar ke neraka jahanam melalui wajahnya dulu. Ulama ini. Jadi ulama itu kalau ngajar ilmu dan lain-lain jangan untuk dunia, tapi untuk cari ridhonya Allah. Kalau sudah untuk dunia ditolak sama Allah, dibilang bohong. Yang kedua, orang ngeloman, wong sugih, rungokno wong sugih, sing gak sugih tutupen kupingmu. Wis gak mlebu kon iki.
menginfakkan hartanya siang dan malam, ngasih bantuan orang sana sini siang malam. Kemudian oleh Allah ditanya, kenapa kau infakkan hartamu sebegitu banyaknya? Dia bilang, untuk nabung akhirat, untuk cari ridhomu ya Rabb. Kadzabat, bohong. Kamu lakukan itu cari popularitas supaya dibilang kau adalah orang yang dermawan, supaya dikenal loman. Fayudhabu bihi ilan nar, lempar ke neraka. Kemudian katanya lempar dari wajahnya dulu. Gelang terakhir mujahid. Nah ini perang di jalan Allah, perang di jalan Allah. Kemudian ketika ditanya oleh Allah, buat apa kau jihad? Li'a'la kalimatillah, untuk mengangkat nama Allah. Kadzabat, bohong. Kamu lakukan itu supaya kau dikatakan pemberani. Fayudhabu bihi ilan nar, ambil ke neraka, lempar lewat wajahnya. Di sini dituntut keikhlasan. 3 ini yang paling repot ikhlas. Yang pertama itu orang punya ilmu, untuk ikhlas repot. Yang kedua, orang punya uang, ketika dia mendermakan hartanya butuh keikhlasan dan itu repot. Terakhir jihad fisabilillah, karena giurannya besar. Wa nail ghanimah aw syai' min hududid dunya, atau untuk ghanimah, itu dicari harta atau apapun daripada urusan duniawi. Ada yang perang bukan untuk cari uang, tapi ingin melamar anaknya orang. Nek mulai perang iso rabi mbek wong wedok itu. Ini akhirnya dia nekat wis, ya Rob berangkat wis. Mulai ya rabi ya mati wis. Antara nikah dengan anaknya Pak Haji itu atau mati wis. Tapi yang lebih menyesal wis mulai perang sih gak dikekno. Jadi dia orang ngono aku mati ya Allah. Ya. Oleh bidadari, oleh anak Pak Haji. Waqad qala alaihi salatu wassalam, man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Kesian. Barang siapa yang jihad hanya untuk mendapatkan onta, mendapatkan harta, mendapatkan urusan dunia, dapatnya cuma itu. Enggak dapat apa-apa. Makanya syahid di dunia dihukumi syahid di dunia, akhirat di sisi Allah, Allah yang lebih tahu. Ya. Kemudian ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku perang dan aku lakukan ini hanya untuk Allah dan untuk aku tahu tempatku di surga. Maka Rasulullah diem gak menjawab sampai turun firman Allah, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah maka beramalah dengan amalan yang soleh dan jangan syirik dalam beribadah. Jangan punya niat dalam beribadah selain hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya Rasulullah, ada orang yang perang untuk cari uang, ada yang untuk cari popularitas, ada yang ingin dilihat tempatnya. Mana di antara mereka yang fisabilillah? Semuanya enggak ada.
Yang fisabilillah litakuna man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Orang yang fisabilillah di jalan Allah yang memang niatnya hanya mengangkat nama Allah, mengangkat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengangkat itu ketika berarti agama itu hendak direndahkan, diinjak, kita jihad untuk mengangkat kalimat la ilaha illallah. Kalau orang dulu kalau anaknya itu mati syahid, bangganya minta ampun. Dan kalau sudah yang namanya perang itu dikumandangkan, rebutan hadirin, rebutan. Ada riwayat seorang sahabat. Sahabat ini baru kawin. Namanya Sayyiduna Hamdalah. Dikubur Hamdalah ini di kuburan Gunung Uhud, meninggalnya di Uhud, sebelahnya Sayyidina Hamzah. Hamdalah ini berangkat perang belum sempat mandi janabah. Jadi mari kumpul mbek bojone belum sempat mandi. Orang kafir datang, sudah sampai Uhud. Langsung seruan perang. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Ya. Perang jihad, jihad. Orang kafir mau nyerbu. Sudah sampai di Uhud, ayo keluar. Mau mandi tidak sempat. Mungkin mandi zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Kita kan sekarang shower sedikit tok arek. Ini dulu mungkin ke kali dulu atau gimana ya. Akhirnya Hamdalah ini langsung ngambil apa? Pakaian perangnya, senjatanya, berangkat. Akhirnya meninggal syahid di Gunung Uhud, di perang Uhud. Istrinya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ustushhida Hamdalah. Hamdalah mati syahid ya Rasulullah. Ya. Bayangno pengantin anyar hadirin. Baru berapa hari ditinggal mati. Ya. Wong pengantin baru itu jangan lagi ditinggal mati, ditinggal nang Surabaya ya kelepak-kelepek. Oh, tinggal perang mana? Ya Rasulullah, Hamdalah mati syahid. Kemudian kata Rasulullah, untuknya surga, nggak usah takut. Bukan itu yang aku khawatirkan ya Rasulullah. Apa? Maaf ya, maaf. Hamdalah belum mandi janabah. Gimana itu matinya dalam keadaan seperti itu? Senyum Rasulullah. Kata Rasulullah, ketika meninggal Hamdalah, aku lihat para malaikat datang langsung memandikan Hamdalah. Hamdalah ini yang mandiin jenazahnya, mandi janabahnya langsung malaikat. Makanya dijuluki dengan julukan Hamdalah ghasilul malaikat. Hamdalah sahabat yang dimandikan langsung oleh malaikat. Masya Allah. Coba hadirin, saya sambayang no pengantin anyar perang, gak kuat imannya, gak mungkin. Wong pengantin anyar itu ojo maneh perang Jumatan lho abot. Pengantin anyar iki Jumatan. Waduh ya Allah, gak ono pendapat-pendapat ulama yang membolehkan gak Jumatan. Ya apa carane wis lali masjid, lali sembarang kali hadirin. Pengantin anyar iki ditinggal perang. Waduh, saya kalau baca sejarahnya kayak tidak masuk akal.
Ya, seperti itu sahabat. Sayyidina Ja'far Tayyar. Wah itu berangkat perang. Di perangnya di mana? Di Mu'tah. Saya pernah ziarah ke tempat medan perangnya dan kuburannya. Jadi ketika perang Mu'tah itu Rasulullah subhanallah mengembankan bendera ketiga orang. Pertama Sayyidina Ja'far, yang kedua Sayyidina Abdullah bin Rawahah, yang satunya lagi saya lupa, 3 orang. Kon nek sampai saya kon mati pindah nang kene, iki mati pindah ini. Jadi kayak seakan-akan tuh betul. Ini meninggal, ini yang dipegang, terakhir yang pegang. Menang di Mu'tah. Kalau tidak salah musuhnya itu Romawi. Di Mu'tah itu sekarang di mana? Yordania. Saya waktu ziarah ketemu seseorang kayak juru kuncinya gitu, cerita bahwa Mu'tah ini dulu setiap Kamis malam Jumat suaranya pedang dan suaranya rintihan kuda itu masih terdengar sama suara pedang ting 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 ting. Subhanallah, kayak gak hilang suara, kayak bekasnya perang Mu'tah. Sampai dibangunnya universitas, ada universitas dibangun di situ, lanang wedok campur, hilang wis. Nah itu Mu'tah itu jauh hadirin, Yordan. Itu perjalanan sudah mungkin sebulan sendiri. Perjalanan sebulan agak selagi perang. Kita perjalanan 80 kilo ya sembahyang kosor kok. Nek iso subuh di kosor bisa dari siji. Ya. Ini perjalanan ribuan kilo ke Mu'tah sampai di sana perang. Jadi saya lihat kondisinya orang dulu itu jauh lebih kuat dari kita sekarang. Di Mu'tah yang pegang panji bendera Ja'far Tayyar, sepupunya Rasulullah. Ya, sepupunya Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib. Muhammad bin Abdullah dan Abu Thalib saudara. Ya. Sayyidina Ja'far itu kakaknya Sayyidina Ali. Dipegangkan, berangkat ya orang. Berkecamuk perang, jalan ribuan kilo, nyampe mungkin malam istirahat, subuh bangun siap-siap perang. Dulu perang kan enggak sejam hari, dino sampai maghrib, mulai terus no istirahat, makan, besok teruskan lagi, subuh perang lagi sampai maghrib, bayar no. Ini perjalanan ribuan kilo dan tidak naik pesawat, jalan naik onta, naik kuda. Sayyidina Ja'far perang membawa panji bendera, amanahnya Rasulullah. Perang berkecamuk hadirin. Wow. Akhirnya daripada strategi peperangan, yang pegang-pegang bendera itu harus dibunuh supaya kelihatan bendera itu habis. Sebab kalau bendera masih ada itu menunjukkan orang masih banyak. Ya. Kemudian Sayyidina Ja'far diincar, ditombak, jodoh, lepas, dibusur, lepas, sampai lama-lama nggak kuat. Dalam riwayat tombak dan busur panah yang sudah nempel di badannya itu 70. Ya. Akhirnya beliau cuma pegangan dengan bendera. Bendera itu dibuat pegangan, tak kuat, tapi tetap bendera berdiri. Jangan sampai bendera jatuh. Bendera jatuh, kelihatan wis gak rami, didatangi musuh, dipotong. Supaya lepas benderanya, dipotong tangan kanannya.
Del, utul. Tetap dipegang dengan tangan kiri. Tapi tangan kanannya putus. Didatengin lagi sama Romawi. Dipotong tangan kirinya. Terus tinggal sisa tangan. 2 sisa tangan ini yang akhirnya ngerangkul bendera. Didatangi sahabat, dibawakan air. Wahai Ja'far, minum. Ini sudah berkucuran darah sebadan ini, mati itu Sayyidina Ja'far, kehabisan darah itu. Suruh minum. Apa kata Sayyidina Ja'far? Kamu aja yang minum, saya lagi puasa. Ya apa? Perang poso. Ini so'im. Aku puasa dan aku nggak akan pernah buka kecuali di sisi Allah. La uftiru illa 'inda Rabbi. Ana tidak akan berbuka kecuali di sisi Allah. Yes. Ditombak, beleng, pek, diambil bendera sama Abdullah bin Rawaha sebagaimana wasiatnya Rasulullah. Atau Sayyidina Zaid bin Harithah atau siapa, lupa saya namanya. Saya ingat Sayyidina Ja'far, kuburannya masih ada. Ziarah. Habib Umar setiap tahun hadir haulnya Ja'far Thayyar. Tiap tahun, dan saya pernah sekali ikut. Berapa 15 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya pernah ikut sekali haulnya Sayyidina Ja'far. Jadi seperti itu orang-orang betul-betul jihad jalan Allah. Terus ketika Sayyidina Ja'far perang, Rasulullah masih hidup itu. Dan Nabi masih pengajian gini. Rasulullah di masjid sama sahabat. Sahabat pergi perang ke Mu'tah. Ini lagi duduk gini. Tahu-tahu Rasulullah lihat atas. Senyum Rasulullah. Kemudian menjawab, wa'alaika salam ya Ja'far. Waalaikumsalam Ja'far. Sahabat bingung. Sahabat bingung. Ini Rasulullah kok tahu-tahu waalaikumsalam iki ya bisa. Akhirnya tanya, ya Rasulullah, kau menjawab salamnya Ja'far. Emang Ja'far apa ini? Ja'far di mana? Rasulullah cerita, Ja'far baru saja gugur di medan perang. Dan kedua tangannya dipotong oleh orang kafir. Kemudian Allah perintahkan para malaikatnya, wahai malaikat, tangannya Ja'far yang terputus gantikan sayap. Ini tangannya Sayyidina Ja'far putus, ini diganti sayap. Buat apa? Supaya pilih surga mana yang dia inginkan. Karep mau di surga dia akan milih. Saking besarnya pahala orang meninggal dalam jihad fisabilillah. Lah yang masalah ini Sayyidina Ja'farnya tidak milih surga Firdaus, surga ma'wa, surga adni, jannatul adni, jannatul ma'wa, malah ke Rasulullah, ke majelisnya Nabi Muhammad. Seakan-akan Sayyidina Ja'far mengatakan semua surga dan segala isinya tidak sebanding dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat, wis iki nek kon balik rini berarti kamu bukan di alam barzakh wahai Ja'far. Suruh balik ke barzakh untuk pilih surga mana yang dia inginkan. Masya Allah. Itu ya, keutamaan sahabat-sahabat yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu didapati ketika ikhlas, bukan untuk ya. Wa fi hadithi thalath alladhi qala fihim sallallahu alaihi wasallam innahum awwalu khalqillah tasa'ara bihim nar.
Qala rajulun qata fi sabilillah fa ata wa araf ni'mata wa qala amalta fi qatala fi sabilillah hatta qulta fa yaqulu kadzabat bal aradta an yuqal jari. Ini loh. Yang saya ceritakan tadi itu ada hadisnya ini supaya kau dibilang pemberani ya. Tsumma yu'mar fayushab ala wajhi, kemudian dilempar ke neraka, fayushab ala wajhi, wajahnya dulu dilempar ke neraka. Ini buat orang yang berjihad bukan karena Allah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam aktsar syuhada ummati ashabul furush wa kam min qatilin baina safain a'lam biniyati. Kebanyakan para syuhada, orang yang mati syahid di umatku ini justru meninggal di ranjang. Adapun orang yang meninggal di antara barisan-barisan peperangan, Allah lebih tahu niat mereka. Jadi supaya ini hadis untuk para syuhada supaya nggak sombong. Ya. Jangan kamu kira terus kamu jihad meninggal di medan perang terus yang meninggal di kasur tuh. Nah, marah kebanyakan syuhada itu yang meninggal di kasur tuh. Dan kamu yang meninggal di lapangan belum tentu. Allah lebih tahu niatmu. Ya. Jadi hadis ini suruh mendengarkannya adalah para syuhada supaya ikhlas. Bukan buat kita. Kalau kita baca ini akhirnya wis aku tak mati di ranjang ya wis. Enggak mau berjihad fi sabilillah. Ya. Kemudian fayambaghi lil mujahid an yahtaris kulal ihtiras min riya. Makanya yang namanya jihad itu enggak boleh riya. Apalagi kalau menang, jangan sombong ya. Atau menginginkan selain Allah niatnya. Ayo luruskan niat ya. Dan upayakan betul untuk niat itu lurus. Wal yazdad minat tahaffud wal ijtihad fi islahin niyah ya. Maka berupayalah untuk menjaga dan ijtihad dalam memperbaiki niat. Wa mukhafah an yuktal ala ghairi kamalil ikhlas. Jaga jangan sampai mati dan dia enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, eman enggak dapat pahala. Wa takun khatimatuhu wal iyadu billah ghairu hasanah. Malah justru matinya suul khatimah wa yasir amruhu fi ghayatil khatar, justru nanti dia mendapatkan mara bahaya. Ya. Jadi seperti itu. Saya penutup. Kurang berapa menit? 4 menit cukup insyaallah. Penutup. Ya. Jihad ya. Mengingatkan beberapa banyak sahabat itu yang mereka ikut jihad. Dalam ilmu sejarah atau disebut dengan sirah, peperangan yang dihadiri Nabi itu namanya ma'rakah. Peperangan yang tidak dihadiri Nabi itu namanya sariyah. Jadi kalau ada nama peperangan yang disebut ma'rakah Uhud, ma'rakah Badr, berarti Rasulullah ada hadir. Tapi kalau sariyah Mu'tah, kayak perang Mu'tah itu bukan ma'rakah, enggak, sariyah. Berarti Rasulullah enggak hadir. Ada beberapa peperangan kalau kita belajar sirah, berapa ma'rakahnya Nabi, berapa sariyahnya Nabi. Saya lupa hitungannya, 40 sama 20 atau gimana. Dan Nabi selama perang tidak pernah membunuh kecuali sekali. Tidak pernah. Beraninya minta ampun Rasulullah itu. Sayyidina Ali aja kalau sudah kepentok sembunyinya di belakang Rasulullah. Nabi itu kan mulai muda sudah pinter gulat. Orang kafir yang paling kuat dibanting
dengan perjanjian kalau bisa membanting masuk Islam, dibanting dari Rasulullah. Kuat Nabi. Di perang Khandaq, semua sahabat ketika menggali parit kena batu yang besar yang nggak bisa pecah, nggak bisa pecah. Angkat tangan, ya Rasulullah, ini ada di parit yang nggak bisa pecah ya Rasulullah. Terus gimana ini ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, Mbak sini, mana ini? Rasulullah sendiri yang pecah, pukul sama telur langsung pecah. Jadi Nabi ini kekuatannya istimewa, keberaniannya nggak ada duanya. Makanya kalau Nabi sudah sampai mundur kayak di Uhud itu sudah parah betul. Ya, Nabi juga waktu perang buncur, giginya pecah. Makanya kita kalau mau jihad fisabilillah yang perlu dipersiapkan fisik, niat. Gak usah model-model kebal-kebal ini. Kita ini agak aneh. Mau perang mikiri dipecut gak apa-apa, dicelurit ini aman. Kalau memang seperti itu, sahabat semuanya kebal hadirin. Didoain Rasulullah. Meninggal Sayyidina Hamzah, meninggal Rasulullah juga berdarah-darah kok. Ini ribut kekebalan katanya. Mana tinggi sirkus ya. Ini sing kebal ini coba kepingin tuh aku. Jadi jedor be Haji Sulaiman ini tembak kepingin tuh. Nih kadang-kadang kita ini nggak masuk akal. Waktu perang tenaga dalam, wongi mundur. Gini kok kalau wong-wong tak guna Palestina gini. Ya, dari iso mbek Israel ngono. Sudah ya perang ya mati sudah. Dan orang dulu itu kalau perang justru keinginannya mati syahid, tapi nggak ngawur. Harapannya itu mati syahid. Makanya kalau keluar dari rumahnya minta izin istrinya, minta izin ibunya, dongakno mati syahid. Duduk dongakno mulai selamat ya. Waduh leceh itu. Enggak. Ya itu akan saya mati syahid. Ayah. Duduk terus dongakno pulang pergi selamat ya ada. Mati syahid itu tujuannya. Dan suatu kebanggaan. Kalau ada yang suaminya meninggal di dalam peperangan, ini meninggal terus bangga. Apalagi mati syahid ngasih syafaat 70 orang dari keluarganya. Ini. Makanya harus betul-betul niat yang lurus karena Allah SWT. Nah sekarang kalau di Indonesia ini jihad ada apa enggak? Aku bingung. Kita ini yang dihadapi wong muslim Allah kau ini hadapi siapa? Abu Jahal yang ngarepmu ya. Ini sama muslimnya. Jihad dari mana? Ini justru yang dikhawatirkan Rasulullah. Di akhir hajinya Hajjatul Wada, ketika Rasulullah mengatakan hari ini hari apa, ini bulan-bulan apa, ini negeri-negeri apa, kemudian Rasul mengatakan demi mulianya hari ini, demi mulianya bulan ini, demi mulianya tempat ini, aku sampaikan kepada kalian bahwa darah kalian satu dengan lain haram, harta kalian yang satu dengan yang lain haram, gak boleh saling bunuh, jangan saling merampas harta satu dengan yang lain, dan harga diri satu kalian dengan yang lain haram, jangan saling merendahkan dan menghancurkan. Alah,
La tarji'u ba'di dhulalan, setelah aku meninggal nanti jangan kalian kembali sesat seperti dulu. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kalian saling bunuh satu dengan yang lainnya. Hadis sahih. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Jangan kalian saling bunuh satu dengan lain. Nah ini sekarang merangi wong muslim kok dengan nama jihad ini gimana? Ini tidak masuk akal. Ya. Maka itu hati-hati memahami makna jihad tadi ini sesuai yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau muslim sama muslim nggak ada kecuali peperangan yang disebut dengan bughah, pemberontak pemimpin yang sah itu diperangi. Itu namanya bughah. Itu pun mukmin muslim tidak bisa dikatakan kafir. Makanya sekarang ini saya lihat ya dirinya ayat-ayat yang buat orang kafir itu ditujukan pada muslimi. Berapa hari yang lalu kita pernah dengar nggak ada peristiwa orang menendang sesajen? Apa? Datang ke Semeru ya, datang ke Semeru, lihat di situ ada orang muslim ya buat sesajen. Gimana ini? Muslim buat sesajen itu haram. Gak usah fatwa-fatwa, diublek-ublek fatwa. Niati ini opo? Iki sesajen, iku halal dikene wong dikon mangan. Nek dilebokno nang ngene kawah iku wis jelas haram. Itu kan masuk mau ngasih makan makhluk halus ya. Terus jadi ribut, nyari mau ngomong sesajen haram kok ribut. Kalau yang melakukan orang Hindu, Buddha, monggo. Itu agamanya, akidahnya kita nggak usah dicampur. MUI juga nggak usah mengeluarkan fatwa. Apa hukum sesajen? Takono sing nglakoni sapa? Wong Hindu. Lho kok niki ulama Hindu, ulama Muslim. Nggak usah mengeluarkan fatwa kalau yang melakukan orang Hindu. Tapi ini yang melakukan umat Islam. Baru kita mengeluarkan fatwa. Apa hukum memberi sesajen? Haram, syirik. Fatwanya Nahdlatul Ulama dari tahun 30-an kalau nggak salah. Kiai Soleh Darat atau siapa saya dengar dari ceramahnya sebagian kiai. Terus fatwanya NU tahun berapa mengatakan sesajen itu hukumnya haram. Sesajen itu bikin tumpeng, bikin makanan terus dilempar ke kali, dilempar ke sungai, dilempar ke laut, haram. Kalau yang melakukan umat Islam hati-hati bisa syirik. Nah, kalau kita melihat orang Muslim membuat sesajen, ya, orang Muslim membuat sesajen, berarti orang itu berbuat mungkar, betul. Nah, orang kalau mau nahi mungkar itu dipikir panjang. Kalau dia menahi mungkar, efeknya akan ada kemungkaran yang lebih besar. Jangan. Orang membuat sesajen itu salah, dilihno sing halus. Boten nangsa. Ngirim-ngirim sesajen itu enggak boleh. Ini pun budaya, tapi kalau enggak sesuai agama jangan. Kula ngiling mawon, eman jenengan nggih sembahyang. Oh, nggih. Pengen selamat. Itu cara ngingetin yang benar. Mau terima alhamdulillah, enggak terima ya sudah. Ditendang. Apa yang terjadi? Festival sesajen tadi.
Sudah lihat di Instagram atau di mana? Di Malang akan diadakan festival sesajen. Mungkar yang lebih besar. Coba iki gambok saya pak siji iki. Gak teko sesajen 10.000. Ini akan lebih dari 1.000 sesajen. Mungkar ini lebih banyak daripada satu. Mana yang mending? Peristiwa di mana? Perancis. Satu orang menghina Nabi, dibunuh. Apa yang terjadi? Satu Perancis bikin tulisan apa? Karikaturnya Nabi Muhammad. Anda diem, nggak akan timbul ini ribuan cacian. Jadi kalau mau nahi mungkar itu corone dipikir. Ojo main saya pak. Akhirnya yang terjadi apa? Ini mungkar lebih besar. Tapi saya nggak tahu. Saya belum berdengar. Nanti nyoba saya mau tanya apa betul itu 1.000 sesajen yang akan difestivalkan itu, apa namanya tok sesajen, kemudian nanti itu tumpengnya mau diberikan fakir miskin atau yang lain, saya nggak tahu ya, tapi kalau itu memang dinamakan sesajen dan kemudian dilempar ke kawah atau dilempar ke mana, sumur, sungai ataupun yang lain, haram guys. Kalau memang saya nggak tahu, makanya saya nggak berani sampai detik ini, saya belum tahu itu festival itu apa maunya, apa maksudnya. Tapi kalau sampai itu adalah festival untuk buat sesajen dan diberikan roh halus, syirik. Kalau pemerintah Pak Sutiaji melihat, menyaksikan perbuatan syirik yang dia juga seorang muslim dan Nahdlatul Ulama, kemudian diam, tanggung jawab sama Allah. Tanggung jawab. Dia ngerti agama, ustaz. Tapi kalau sesajen itu mungkin saya masih meraba-raba, karena orang kalau mau naik mungkar itu gak oleh kayak mercon bandingan ngono, jatuh wah ibu, kok izin, pastiin dulu. Saya khawatirnya ini cuma mancing, buat sesajen, buat ini, buat nasi kuning, terus nanti diberikan fakir miskin, izin kon. Us kadung naik mungkar, Allahu Akbar. Loh ini kita mau berikan fakir miskin, ayo syirik terus. Kan tidak tahu mau dibawa kemana ini, mau dibawa kemana festival ini nantinya, sesajen ini mau dibawa kemana, gitu loh. Kayak sedekah di Batu itu sedekah bumi namanya, itu mau dibawa kemana? Kalau kok dulu kan dilempar ke kawah Songgoriti. Tapi sekarang kan tidak dimasukkan ke yatim piatu, boleh, sedekah tidak boleh. Paling hanya namanya tok sesajen. Makanya kita perlu tahu. Ya, saya ingatkan. Karena yang bikin juga umat Islam. Ya. Kalau memang sesajen itu mau dihadiahkan roh halus seperti dilempar ke laut dan lain-lain yang sudah jelas fatwa haram, maka yang memberi izin pun ya akan tanggung jawab dengan kemaksiatan besar ini. Tapi saya nggak yakin kalau Pak Sutiaji seorang Muslim NU membiarkan ya pembuatan sesajen dan festival di Malang dan dibuang ke laut dan sungai, kok nggak yakin. Sebegitu beratnya Pak Sutiaji, tak yakin. Pasti mungkin hanya pancingan atau apa. Ya wallahu alam, saya nggak tahu. Minggu depan saya kasih kabarnya. Kapan festival ini? Ya? Karena saya melok deh. Tak bandani loh. Ya, panganan dewi mari ngono. Jadi seperti itu. Ya, saya kira pasti ada apa namanya? Ini pancingan-pancingan. Ini kan
Ada sebagian orang kita yang nggak seneng kan dengan aliran orang yang main tendang-tendang. Makanya belajar agama yang benar, kalau mau nahi mungkar kono carane, mau dakwah kono aturane. Dia tidak sadar main tendang-tendang, akhirnya yang terjadi seperti ini, mesti mlebu penjara. Terus belum tambahan ini lagi, ruwet. Memang aneh saya lihat orang-orang yang radikal itu. Agama kayak WMBA ya. Makanya belajar. Kalau belajar agama salah guru ya jadinya kayak gitu itu. Taat tapi longop. Lu kan longop, bongol. Kayak celeng ngono. Kalau menggok. Belajar agama itu harus bener gurunya. Mau apa-apa itu nggak mikir dulu kenapa nih. Oh ya apa ini kalau saya larang nanti justru mereka marah, mereka ini nanti tambah ulama Lomboknya marah-marah sekarang, mempermalukan dan lain-lain. Ya. Kemarin juga terjadi makam keramat di Caci, akhirnya dibakar sak pondoke, sak omahe, sak montore wonge mustati. Ya makanya hati-hati. Kalau ngomong itu hati-hati. Ya, wallahu a'lam bi shawab, sirril Fatihah.